Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Iwada dengan nomor induk mahasiswa 1704113303, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Sumarto SPI MSI sebagai pembimbing akademik dan yang terhormat Bapak Ibu dosen sebagai penguji. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil magang saya yang berjudul Proses Pembuatan Suplemen Kolagen dari Rumput Laut Eucheuma spinosum di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Laporan praktek magang, proses pembuatan suplemen kolagen dari rumput laut Eucheuma spinosum di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, oleh Marwah Iwada, nomor induk mahasiswa 1704113303, di bawah bimbingan Bapak Sumarto SPI MSI dan Bapak Azlan SE. Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, 2020. Tujuan praktek magang. Praktek magang ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung proses pembuatan suplemen kolagen dari rumput laut Eucheuma spinosum di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, serta untuk mengetahui gambaran secara konkret mengenai kegiatan operasional CV Moros Pure Marine Collagen. Praktek magang ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020, bertempat di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Karimun, Kepulauan Riau. Prosedur pelaksanaan praktek magang di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Karimun, Kepulauan Riau adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan yang mendukung berjalannya praktek magang dan mengikuti kegiatan dalam proses pembuatan suplemen kolagen dari rumput laut Eucheuma spinosum. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam praktek magang ini adalah dengan pembagian kuesioner dan wawancara. Suplemen kolagen rumput laut Pure Marine Collagen. Bagan alur produksi suplemen kolagen rumput laut Pure Marine Collagen sebagai berikut. Diawali dengan pemanenan rumput laut, kemudian pengeringan selama 2-3 hari, kemudian penyortiran dan penimbangan, kemudian pencucian, perendaman dan penggilingan, kemudian ekstraksi dan formulasi, kemudian pengisian dan penempelan stiker, dan terakhir penyimpanan kolagen rumput laut. Tahap pertama, pemanenan rumput laut. CV Moros Pure Marine Collagen melakukan budidaya rumput laut jenis Eucheuma spinosum dan Eucheuma cottoni. Metode budidaya rumput laut yang dilakukan oleh CV Moros Pure Marine Collagen dan masyarakat adalah metode rawai atau longline, yang menggunakan tali panjang yang dibentangkan dan botol plastik sebagai pelampungnya dengan luas 200 x 30 meter. Selain metode rawai, CV tersebut juga sedang dalam uji coba menggunakan metode keramba sebagai metode penyimpanan agar rumput laut aman dari hama dan penyakit. Pemanenan dilakukan setelah 25-30 hari masa pemeliharaan di laut dengan rata-rata jumlah produksi 1.000 kg per bulan. Panen rumput laut dilakukan pada pagi hari agar penjemuran langsung bisa dilakukan. Step selanjutnya, pengeringan rumput laut. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara jemur gantung atau di atas para-para sehingga bebas dari kontaminasi pasir dan kotoran lainnya yang sangat mudah menempel. Penjemuran dilakukan selama 2-3 hari sampai dengan tingkat kekeringan sesuai standar yaitu kadar air maksimal 35%. Dan dilakukan pembalikan rumput laut pada saat terik matahari agar keringnya merata. Dalam kondisi kering, rumput laut akan menyusut 90% dalam 1.000 kg panen yang tersisa hanya 100-120 kg.
Setelah rumput laut kering, rumput laut dibersihkan kembali dari kontaminan yang tertinggal, kemudian rumput laut dimasukkan ke dalam wadah pengepakan dengan cara memasukkan rumput laut kering ke dalam karung plastik. Kemudian disimpan di dalam gudang penyimpanan. Step selanjutnya, penyortiran dan penimbangan rumput laut. Sortir bahan baku adalah membersihkan rumput laut dari benda asing, seperti batu karang dan lumut menggunakan gunting. Rumput laut kering yang telah disortir, kemudian dilakukan penimbangan berat rumput laut menggunakan timbangan. Step selanjutnya, pencucian, perendaman, dan penggilingan rumput laut. Pencucian dengan air mengalir agar rumput laut benar-benar bersih dan mengembang sebanyak 5 kali. Kemudian, perendaman rumput laut ditambah dengan tepung beras untuk menghilangkan bau dalam waktu 6 jam. Kemudian, pencucian dengan air mengalir kedua kalinya sebanyak 3 kali. Kemudian, perendaman rumput laut ditambah dengan tepung beras untuk menghilangkan bau dalam waktu 6 jam. Pencucian terakhir dengan air mengalir agar rumput laut benar-benar bersih sebanyak 2 kali. Dilakukan penimbangan setelah perendaman untuk menghitung berat persen kadar air. Persen kadar airnya sama dengan 25 kg dikali 75% sama dengan 18,75 kg. Rumput laut yang telah mengembang digiling dengan mesin penggiling hingga halus atau hancur seperti jeli. Step selanjutnya, ekstraksi dan formulasi. Ekstraksi dilakukan dengan pemanasan dengan suhu 90 derajat Celcius menggunakan tangki pemasak. Steril sesekali dan perlahan agar panas merata selama 2 jam. Kemudian, biarkan kolagen dingin hingga suhu kamar 30-35 derajat Celcius sebelum pencampuran formulasi agar bahan terkandung tidak larut oleh panas. Pencampuran formulasi diantaranya adalah ascorbic acid atau vitamin C sebagai penambah nutrisi pembentuk kolagen. Kemudian potasium sorbat sebagai bahan pengawet pangan, dan flavor berguna untuk meningkatkan nilai value suatu produk pangan dengan memberikan efek cita rasa dan aroma yang enak. Flavor yang digunakan ada 3 jenis, yaitu mixed fruit, strawberry, dan lime. Step selanjutnya, pengisian dan penempelan stiker. Sterilisasi kemasan botol plastik dan peralatan pengisian, yaitu alat isi jarum CC agar terbebas dari bakteri dan jamur dengan menggunakan air panas atau uap suhu 90 derajat Celcius. Dilakukan pengisian sesuai dengan volume botol yang ada, yaitu 250 ml dan 500 ml. Kemudian diberi stiker yang telah diberikan tanggal kadaluarsa. Step selanjutnya, penyimpanan kolagen rumput laut. Penyimpanan kolagen rumput laut yang telah dikemas dalam botol dimasukkan ke dalam lemari pendingin pada suhu rendah, sekitar 4 derajat Celcius, untuk menghindari degradasi kolagen. Penyimpanan bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dengan cara memperlambat aktivitas fisiologis, menghambat perkembangan mikroba perusak, dan memperkecil penguapan. Distribusi produk. Sejak diluncurkan awal 2014 lalu, produk tersebut justru lebih dikenal masyarakat di luar Kabupaten Karimun ketimbang di daerahnya sendiri. Produk sudah dikenal di mancanegara seperti Singapura dan Malaysia. Malah di tanah Jawa seperti di Surabaya, Bandung, dan Bali, produk tersebut laku keras. Distributor CV Moros Pure Marine Collagen tersebar di berbagai kota seperti Bandung, Batam, Jakarta, dan Semarang. Selain memiliki distributor di berbagai kota, CV Moros Pure Marine Collagen juga memiliki agen di Bogor dan Kalimantan Barat. Hasil pelaksanaan praktek magang di CV Moros Pure Marine Collagen, Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama, CV Moros Pure Marine Collagen merupakan industri yang bergerak di bidang budidaya rumput laut spesies Eugema cottoni dan Eugema spinosum, serta pengolahan rumput laut spesies Eugema spinosum yang berdiri di awal tahun 2013. Industri ini menghasilkan produk-produk dari rumput laut sejak awal 2014 lalu, yaitu suplemen kolagen rumput laut yang berbentuk jeli dengan nama Pure Marine Collagen dan sabun cair rumput laut dengan nama Liquid Soap Collagen. Kedua, pengolahan rumput laut menjadi produk suplemen kolagen dengan nama Pure Marine Collagen melalui beberapa proses. Hal tersebut dimulai dari pemanenan rumput laut, pengeringan rumput laut, penyortiran dan penimbangan rumput laut, pencucian dan perendaman rumput laut, ekstraksi dan formulasi, kemudian pengisian dan penempelan stiker, hingga penyimpanan kolagen rumput laut dalam lemari pendingin. Ketiga, distribusi produk-produk industri tersebut memiliki distributor di beberapa kota, yaitu Bandung, Batam, Jakarta, dan Semarang, serta memiliki agen di Bogor dan Kalimantan Barat. Keempat, penerapan sanitasi dan higien pada industri tersebut telah diterapkan dengan sangat baik sesuai dengan SSOP CV Moros Pure Marine Collagen, mulai dari sanitasi bahan baku, sanitasi peralatan, sanitasi ruangan, hingga higien karyawan pada saat sebelum dan sesudah produksi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.